apa yang saya rasakan. Nanti teman-teman bisa bertanya ya, raise hand atau apa, angkat tangan kalau ada yang mengalami problem untuk bisa kita diskusikan atau punya pengalaman tersendiri bagaimana kita bisa bahagia. Intinya hidup ini adalah sebuah kebahagiaan. Tapi di balik kita melihat rasa bahagia, Pak Dokter, Ya. kita lihat sekarang angka bunuh diri meningkat, itu kan dalam suasana banyak hal sekarang meningkat. Terus orang merasa tersakiti di mana-mana. Mereka tidak bisa melihat sudut apakah memang itu nasib mereka seperti itu, Pak Dokter ya. Jadinya mereka seperti terkungkung dengan masalah dan penderitaan itu. Padahal penderitaan itu hanya sebuah bukan bukan kebenaran. Bisa penderitaan itu adalah kebahagiaan, kebahagiaan itu kan adalah penderitaan. Itu sudut pandang saya sekarang, Pak Dokter. Benar-benar netral. Apa yang terjadi sama diri kita itu posisinya netral. Sekarang banyak kasus yang terbunuh diri. Terus perceraian meningkat. Terus apalagi yang terjadi? Rasa benci dengan satu pihak dengan pihak yang lain di mana-mana terjadi. Kan itu saya pernah merasakan bagaimana marah sama orang, Pak Dokter. Nggak sanggup, Pak Dokter. 5 menit aja marah sama orang nggak sanggup. Sakit ini, sesak semua, badan seperti ngilu semua. Bagaimana orang bisa memendam rasa benci itu bertahun-tahun. Dan ini sekarang bukan hayalan yang terjadi, Pak Dokter. Nyata, di dunia nyata ini rasa benci ada di mana-mana. Keinginan untuk bunuh diri, keinginan hubungan yang berantakan, baik dengan pasangan, relasi bisnis, saling curiga itu terjadi di mana-mana. Sedangkan saya pribadi sulit melihat kenyataan itu. Kok seperti ini? Orang hidup ini simpel kok gitu saya pikirkan. Tapi kenapa bisa terjadi sama orang lain dan mereka seperti fokusnya itu sempit banget melihat keadaan. Padahal ada rasa bahagia di setiap momen kehidupan. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti bisa melihat itu. Buktinya ikut Zoom. Tapi di luaran sana, Pak Dokter, banyak banget yang saya lihat. Kadang-kadang hati saya juga ikut. Bagaimana caranya merubah sudut pandang mereka? Makanya salah satu solusi saya buat seminar ini. Bukan seminar sih, ini talk show, ngobrol santai seperti itu. Kadang-kadang saya selipkan di Facebook supaya happy lah, sudut pandang yang baru dan sebagainya. Apapun hal kecil bisa saya lakukan. Kenapa bisa orang itu, pertanyaan balik lagi Pak Dokter, kenapa orang bisa terkungkung banget dengan keadaan yang sebenarnya itu nggak bagus, Pak Dokter. Baik itu dalam percintaan. Contoh hal sederhana. Hal sederhana. Diputus pacar aja misalnya, ada anak muda lah misalnya di sini kan, yang ikut saya lihat beberapa. Diputus pacar aja bisa menderitanya tahunan. Coba bayangkan, hanya diputus. Apa susahnya sih? Happy nggak punya pacar, jangan pikirkan dia lagi. Kalau bisa dapat pacar baru lagi, kan selesai Pak Dokter. Dan kita happy dipisahin. Seperti itu. Tapi kenapa orang bisa, susah saya jelaskan Pak Dokter. Kepikirannya itu kesada terus ke penderitaan itu. Apakah ada edik tertentu terhadap penderitaan? Edik itu nyandu, seperti mereka nyandu. Kalau nggak menderita, nggak seru hidup ini gitu loh. Padahal happy jauh lebih seru gitu. Pak Dokter silakan. Aduh. Saya jelaskan, ngerti kan maksud saya Pak Dokter ya? Iya Pak, betul. Silakan Pak Dokter. Ya, itu pertama, orang itu kenapa sulit bahagia, kenapa sulit nyaman? Itu karena mereka menciptakan sebuah ruang. Ketika menciptakan sebuah ruang, tentu diciptakanlah dinding-dinding pembatas. Nah, dinding pembatas itulah yang kemudian memenjara orang itu. Ruang apa yang diciptakan orang? Ruang yang bernama ruang harapan. Jadi ketika dia punya pacar, dia membangun sebuah ruang harapan. Berharap dia akan bahagia dengan dalam pernikahan, berharap dalam pernikahan dia seperti film-film romantis itulah. Tapi begitu terjadi masalah, ya tiba-tiba dinding-dinding harapannya itu hancur lebur oleh karena terjangan tsunami. Di situ kemudian dia mengalami kekacauan bagaimana menyikapi keadaan itu. Karena 3 hal Pak Tul. Ya. Dalam kehidupan duniawi ini orang mengejar 3 hal. Harta, tahta, dan cinta. Nah, kemudian dalam mengejar harta, tahta, dan cinta, dia memiliki bentuk-bentuk harapan tertentu yang dia sebut sebagai bangunan-bangunan harapan. Nah, dia mencoba menyamankan dirinya pada apa yang belum terjadi, karena dia menghayalkan sesuai apa yang diharapkan itu.
Nah, ketika terjadi sesuatu di antara harapan-harapan ketiga-tiganya itu, muncullah kemudian reaksi pembelaan. Karena kalau tubuh kita sakit, muncul reaksi yang disebut reaksi imunitas, kekebalan tubuh, supaya tubuh tidak menderita oleh penyakit-penyakit yang datang dari luar. Reaksi imun meningkat, mau demam, mau menggigil, mau panas, mau batuk, dan sebagainya. Nah, ketika misalnya batin kita, tubuh kita yang lebih halus di dalam mengalami penderitaan oleh karena terserang kondisi-kondisi di mana robohnya dinding-dinding pembentuk harapan-harapan itu tadi, muncullah mekanisme perlawanan tubuh di dalam tubuh pikiran kita yang bernama mekanisme pembelaan ego. Mekanisme pembelaan ego itu ada dua, ada yang fight, ya melawan, atau yang flight, melarikan diri. Nah, flight itu menghindar, ini ada dua pilihan, menghindar dengan cara yang benar, menghindar dengan cara yang salah. Nah, pada orang yang sangat-sangat ketakutan dan mau menghindar dengan cara yang salah, inilah orang-orang yang bunuh diri, mengalami depresi, dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa menghindari dengan cara yang benar, dia santai, menghindari masalah. Ya, ketika dia putus pacar, dia menghindari masalah, dia menghindari ketemu pacarnya dengan mengalihkan diri ke orang-orang lain yang bisa saja akan menjadi pacar baru dan sebagainya. Itu caranya. Atau kemudian dia memilih fight terhadap keadaan yang sulit dia terima. Jadi ada yang memilih fight. Nah, kalau fight-nya ini dibimbing oleh kebencian, maka dia melawan hal-hal yang dia tidak sukai. Di masa pandemi ini banyak orang yang memilih fight dengan melawan apa-apa yang dia tidak sukai, melawan anjuran, melawan aturan, dan sebagainya. Tapi ada orang yang memilih fight dengan cara yang positif, yaitu bagaimana cara saya menghadapi tekanan-tekanan oleh karena pandemi ini. Jadi dia fight oleh karena tekanan ekonomi, dia mengalihkan pekerjaannya kepada yang lebih menghasilkan daripada bengong-bengong tidak ada kerjaan. Yang kedua, dia melakukan perlawanan dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dirinya agar tidak terkena oleh penyakit karena virus ini, juga terkena penyakit karena pikirannya dipenuhi kecemasan. Itu dia fight-nya di situ. Nah, disinilah kemudian kita paham bahwa manusia ini harus belajar memilih masing-masing pilihan itu. Mau fight yang negatif, apa fight yang positif? Mau flight yang negatif, apa flight yang positif? Nah, dengan itu ya cara kita menghindari dengan apa? Supaya kita tidak terjebak pada zona-zona yang membuat tadinya kita berada di zona nyaman, harapan-harapan kita, begitu zona nyaman, harapan kita terhancur lebur oleh tsunami kenyataan itu, lalu kita terperangkap sendiri oleh apa yang Pak Tu bilang tadi, sebagai terperangkap oleh emosinya, terperangkap oleh kepedihannya, terperangkap oleh kesedihannya, terperangkap oleh kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Dan biasanya Pak Dokter, ketika orang mengalami masalah itu, kita menasehati, selalu jawabannya, ya kasarnya gini, bacotmu nggak akan menyelesaikan masalahku, tetap aja punya masalah. Kira-kira begini Pak Dokter. Ya. Kan itu anggaplah kita bisalah menyadari diri. Ketika kita menemukan kasus seperti itu, apa yang kita lakukan buat membantu mereka, Pak Dokter, supaya mereka tidak sampai larut dalam proses penderitaan dalam atau bunuh diri, atau kita biarkan memang seperti itu. Itu yang saya sering merasakan, kasihan banget ya, tapi kalau saya kasih tutur sekarang atau kasih ceramah, pasti dia nggak percaya bahwa dari sudut ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika melihat hal-hal seperti itu di luar sana, bahwa dia selalu berpikir masalahnya Pak Dokter, ketika yang menderita itu seperti dia saja yang punya masalah seperti itu. Oh, masalah orang itu nggak, saya yang paling menderita di muka bumi ini, kamu nggak ngerti kok penderitaanku. Ini real kejadian Pak Dokter, di mana-mana saya sering ngelihat, kan saya sering ketemu orang sakit, kan saya penyembuh lah bahasa kasarnya, tapi dari tradisional Pak Dokter, ketemu banyak. Mungkin kamu bisa mengerti apa yang terjadi sama diriku gitu loh, yang terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ngasih ceramah dia, atau hanya sayangi, atau dalam bentuk apa, sehingga minimum lah membuka walaupun ruang hatinya sedikit saja. Minimum kalau kebuka sedikit kan bisa membuka yang lainnya. Silakan Pak Dokter. Nah, itu sudah dijawab tadi oleh apa yang Pak Putu alami. Ketika tubuh Pak Putu mengalami sakit, ya nyeri yang luar biasa. Bahkan ketika disentuh oleh tangan yang biasanya halus, menyentuh pun terasa seperti goresan silet yang tajam. Nah, artinya apa? Tubuh yang sakit, bahkan tidak terluka waktu itu, hanya nyeri-nyeri. Ketika disentuh saja sudah kayak silet.
Apalagi kalau misalnya tangan itu terluka, benar-benar berdarah, itu disentuh sedikit sakitnya luar biasa. Sehingga artinya apa? Bentuk-bentuk sentuhan apapun pada tubuh yang sedang nyeri atau terluka itu sangat-sangat menyakitkan, tambah menyakitkan. Nah, artinya ketika batin seseorang juga sedang tersakiti, seperti yang Pak Tu ceritakan tadi, tersakiti oleh berbagai keadaan, mencoba menyentuhnya dengan cara yang salah, itu bisa menambah reaksi-reaksi perlawanan. Pertama, kalau kita memberikan sesuatu yang menyebabkan munculnya denial kembali, dia menyangkal, artinya ketika dia mengatakan seperti ini, kita katakan sebaliknya, dia akan menyangkal. Jadi dengan fase denial, dia malah kemudian kembali ke fase anger, marah-marah. Setelah dia menyangkal apa yang kita sampaikan, dia marah-marah. Setelah dia marah-marah, bolak-balik menyangkal, marah, dan akhirnya kita bertengkar dengan orang-orang yang justru mau kita sembuhkan. Sehingga muncullah pembenaran dia dengan melawan pembenaran kita. Dia merasa dia membutuhkan bantuan kita. Ketika kita mencoba membantu dengan sebuah pembenaran, terjadilah konflik antipati ego. Nah, di situ kemudian tambah nyeri seperti kita mencoba menyentuh tangan yang sakit tadi. Nah, lalu apa yang bisa kita sentuh? Ketika tubuhnya sakit tidak bisa kita sentuh dengan kata-kata, dengan fisik, maka pikiran yang sakit juga tidak bisa kita sentuh dengan kata-kata. Ya, yang kita butuhkan hanyalah mengizinkan dia mengalirkan semua beban-beban emosi dalam dirinya. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan kata-kata ketika menghadapi orang seperti itu. Kita hanya membutuhkan telinga untuk kita berikan sebagai persembahan buat dia mengalirkan tanpa penghakiman kepada orang itu. Sampai kemudian kita sanggup menyentuh jiwanya. Ya, karena apa? Kalau kita menyentuh jiwanya, kita menyentuh sumber kebahagiaan yang ada dalam dirinya. Kalau kita menyentuh pikirannya yang mungkin sedang dipeluk oleh reaksi-reaksi ego, kita bisa saja salah menyentuhnya, sehingga yang muncul malah marah-marah. Tapi kalau kita menyentuh jiwanya, maka kita seperti seperti Sri Kandi yang menyentuh ego Resi Bhisma, yang merupakan panglima perang terhebat di medan Kurukshetra. Tapi dia mengizinkan dirinya mati di tangan satu panah Sri Kandi, yang tidak laki-laki dan tidak perempuan, yang artinya panah atau isi pikiran yang datang dari jiwa. Baru setelah itu, panah-panah Arjuna atau panah-panah yang datang dari pikiran akan bisa diterima beribu-ribu oleh Resi Bhisma. Artinya apa? Orang yang sulit untuk kita sentuh dengan kata-kata, persis seperti Pak Putu, harus mendapatkan keywordnya atau mendapatkan mantramnya, seperti ya sudahlah. Itu mungkin bermanfaat bagi Pak Putu, tapi pada orang lain dia bisa magic wordnya mungkin berbeda. Pada orang lain magic wordnya berbeda. Nah, kesulitan kita adalah menemukan magic word yang membuat kita mampu membuka dan memenuhi pikiran-pikirannya dengan kata-kata nasihat-nasihat kita berikutnya. Nah, kalau kita dari awal sudah mencoba untuk memberi nasihat-nasihat, sementara magic word-nya belum sampai, terbenturlah di antara pembenaran-pembenaran itu. Nah, tantangannya adalah kemampuan kita menemukan magic word itu. Dan menariknya, kadang-kadang kalau kita di awal mau mendengarkan dengan tekun, magic word itu terucapkan oleh kata-kata dia sendiri. Biasanya di situ. Dan kalau kita peka, biasanya ada klik, terasa klik di dalam diri kita untuk membalikkan apa yang dia ucapkan sebagai the magic word bagi pembuka. Nah, karena biasanya kan demikian. Setiap pertanyaan itu menyembunyikan jawabannya di situ. Hanya butuh kemampuan untuk yang peka untuk mencomot di bagian mana keywordnya itu. Sama dengan di komputer. Semua keywordnya itu ada pada keyboardnya. Mau pakai angka, mau pakai huruf, semua ada di situ. Nah, jadi kita tinggal memilih yang mana sebenarnya di antara kata-kata yang tersusun, kata-kata yang keluar, itu adalah kata-kata yang bisa kita jadikan keyword dari pintu pembuka ke hati nurani orang itu. Sehingga dengan demikian, kita mampu membuka cahaya yang mungkin terselubung dalam dirinya. Kita tidak memberikan cahaya dari luar, tapi membantu dia menemukan cahaya dalam dirinya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang tepat. Kalau kita tidak bisa, itu memang butuh latihan. Yang kira Pak Putu pasti menemukan cara yang tepat. Dan memang tidak semua orang akan memiliki kepekaan untuk mendapatkan cara-cara menemukan keyword itu. Memang tidak bisa. Sama dengan kalau kita kelupaan sandi atau password kita,
mungkin kita kebingungan. Tapi ahli komputer, ahli apapun, kalau dia kita tanyakan, mungkin dengan mudah dia menemukan magic keyword kita yang hilang atau password kita yang hilang. Nah, jadi tidak semua orang ahli menemukan password, sama dengan tidak semua orang ahli menemukan keyword dari orang-orang. Ya, kalau semua orang ahli kan ya sulit juga. Kira-kira demikian Pak Du. Kira-kira demikian. Minimum kita setidaknya minimum kita memiliki empati buat mereka yang punya masalah seperti itu, betul, Pak Dokter. Betul. Berempati yang paling enak itu jadi pendengar. Saya setuju sekali dengan Pak Dokter itu. Persis. Ya. Jadi pendengar, dengan kita mendengarkan sebenarnya dia sudah mengeluarkan masalah atau racun-racun di luarnya, kita lah jadi penampungnya, apapun dia ceritakan kita dengar. Jadilah pendamping atau pendengar yang baik. Kalau mungkin Anda seorang ibu yang anaknya bermasalah, misalnya kan Pak Dokter, mumpung gini Pak, mumpung tidak biar teringat biar tidak lupa, yang sering lupa. Nah, persis seperti yang Pak Tu bilang, untuk mendapatkan empati dari orang seperti itu, apa yang kita butuhkan? Telinga. Jangan lupa di kisah Mahabharata, bagaimana jahatnya Korawa diceritakan di situ. Tetapi apa yang bisa apa yang membuat dia bisa dekat dengan satu di antara keluarga Pandawa? Ya, yaitu yang tertua yang lahir pertama kali dari keluarga Pandawa adalah Karna. Karna itu telinga. Ya, ketika dia memberikan Karna di sana, dia menyatu, bahkan menjadikan Karna itu sebagai panglima perangnya. Korawa, ego negatif, ketika diberikan telinga, dia merasa bahkan dia mengangkat si Karna menjadi adipati. Dia menerima kita dengan penuh rasa hormat ketika kita memberikan Karna kepada para Korawa. Nah, ini yang diingatkan lagi. Terima kasih Pak Tuf, jangan diingatkan lagi. Ini masuk bahasan nanti dalam buku Mahabharata. Ya, salah satu cara untuk empati adalah memberikan Karna kita. Jadi pendengar yang baik. Karena saya banyak melihat, ya saya sendiri kan sering ketemu orang. Saya tidak menyelesaikan masalahnya dia, saya hanya jadi pendengar, kok bisa beres, saya juga gak ngerti kenapa. Baru saya ingat Pak Dokter bilang ya jadi pendengar. Saya hanya cukup memberikan hati saya, hanya mendengarkan mereka, ternyata bisa banyak hal selesai. Itu teman-teman, perbincangan yang menarik di hari kemerdekaan ini. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan atau ada bertanya, ada kasus tertentu misalnya atau ada masalah, silahkan. Kalau ada yang mau, silahkan angkat tangan Anda. Kita Pak Dokter bisa memberikan sesuatu yang positif buat Anda. Karena ini setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita tetap bisa menerima kebahagiaan, anugerah dari Tuhan, itu adalah kebahagiaan terbesar itu menurut saya. Siapa ya? Ada nggak ya ini? Saya nggak lihat. Ada nggak yang mau katakan? Silakan. Bagi yang mau. Ada nih Wayan Rossi tadi. Mana? Saya nggak ngelihat ini. Ini Wayan Rossi raise hand tadi. Wayan Rossi, silakan. Wayan Rossi, coba ketik, buka sebentar. Udah? Belum dibuka atau yang lain? Ada 3 orang nih. 3 orang tadi, silakan. Oh, buka aja siapa itu ya? Saya nggak ngeliat, sorry. Selamat malam. Nah, ini Rossi. Oke, yang Rossi ya. Mbak Rossi, silakan. Dari mana, namanya lengkapnya siapa, dan ingin apa, silakan. Baik, selamat malam Pak Putu dan Pak Dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Niwelri Sumaniari dari Tabanan, Bali. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait dengan topik yang dibicarakan pada perbincangan malam ini. Kebetulan saya ingin bertanya, jika seandainya seseorang berada di situasi yang mungkin sulit untuk mengikhlaskan sesuatu, dan itu terjadi sudah dalam jangka waktu yang cukup lama, dan sudah berusaha untuk melakukan istilahnya healing atau meditasi untuk mengikhlaskan kejadian yang mungkin dibilang sulit untuk diikhlaskan. Kira-kira apakah dengan melakukan usaha itu pada suatu saat dengan sendirinya akan bisa
sembuh? Apakah di sini apakah waktu itu bisa menyembuhkan atau bagaimana nih Pak? Mohon untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Ya. Pak Dokter, buku apa yang cocok untuk Mbak Rosi ini ya? Supaya bisa dibaca, saya kasih bonus buku soalnya. Ada Dunia Tanpa Suara, Pak, tuh. Ada Oke, Dunia Dunia Tanpa Tanpa Suara. Minimum Ya. Mbak Rosi baca buku itu nanti, mudah-mudahan banyak pencerahan. Tapi Dani sekarang langsung jadi penulisnya. Silakan Pak Dokter. Trauma, masalah yang tidak bisa dikelaskan puluhan tahun, sampai sekarang belum beres, sudah usaha berbagai cara. Solusinya apa? Silakan. Oke. Jadi di kehidupan ini banyak orang mengalami trauma-trauma seperti yang dialami oleh Rosi. Nah, kenapa masalah-masalah seperti itu sangat-sangat sulit diselesaikan? Karena kadang-kadang masalah yang kita hadapi di kehidupan ini adalah sebuah hutang karma, hutang pelajaran karma, hutang pelajaran karma. Sehingga ketika itu hutang pelajaran karma yang benar-benar ingin kita tuntaskan dalam kehidupan ini, tetapi belum berhasil kita tuntaskan, maka kita akan dipaksa oleh keadaan dalam diri kita untuk terus mengingat peristiwa-peristiwa itu. Sampai kita bisa memahaminya dan melihatnya dengan cara yang benar. Sebelum itu terjadi, sebelum kita bisa melihat dengan cara yang benar, maka hutang pelajaran karma itu akan terus-menerus menemani kita, membuat kita terus teringat, terus terjebak ke dalam rasa hutang, seperti orang yang ulangannya remedi nggak lulus, remedi lagi nggak lulus, remedi lagi nggak lulus. Jadi setelah bertahun-tahun, berkali-kali kehidupan, tetap hal-hal yang sama terjadi, maka itulah saatnya, mungkin ini momennya sekarang. Ketika Rosi bertanya, momentumnya sekarang adalah Rosi menemukan sebuah kata kunci bahwa itu bukan pelajaran, itu bukan hutang karma, tapi hutang pelajaran karma. Bedakan hutang karma dengan hutang pelajaran karma. Hutang karma itu misalnya kita pernah berbuat baik, lalu ada orang berbuat baik. Kita pernah berbuat buruk, lalu dibalas dengan perbuatan buruk. Itu hutang karma dalam hal rasa, karma pala. Tapi kalau itu hutang pelajaran karma, maka kita berhutang pelajarannya untuk kita pahami. Sebelum kita bisa memahami, maka guru kehidupan ini dalam berbagai peristiwanya akan terus mengingatkan kita untuk bisa melewati hutang pelajaran karma itu agar kita mengerti. Ya, dan kita mengerti, karena kalau kita sudah mengerti, kita mulai simpati dengan keadaan itu. Kalau kita sudah bisa simpati, kita mudah masuk ke empati dalam kesadaran jiwa. Nah, dengan pemahaman ini artinya peristiwa-peristiwa yang masih traumatik itu, tanda-tanda itu peristiwa yang membuat kita harus merenung lebih dalam untuk mengupasnya dengan kecerdasan pikiran kita, pelajaran apa yang ada di balik hutang karma. Nah, sama kisah Bhisma, ya, yang maha agung, yang maha luar biasa, yang maha sakti, tapi membiarkan dirinya terancam mati di tengah medan Kurukshetra, bukan oleh orang hebat, tetapi hanya oleh Sri Kandi. Kenapa Bhisma yang agung mengizinkan dirinya mati di tangan panahnya Sri Kandi yang hanya satu? Karena beliau menyadari jauh di masa lalu pernah melakukan kesalahan kepada Dewi Amba sebagai orang yang dia menangkan dalam perebutan permaisuri. Ya, ketika dia kukuh untuk mempertahankan hidup tanpa cinta Brahmacharya, di situ Dewi Amba terbunuh oleh panah Resi Bhisma yang agung. Tanpa sengaja, panah seorang yang sakti mandraguna malah membunuh seorang wanita yang lemah tanpa daya. Giliran berikutnya di kehidupan itu, di peperangan itu, Bhisma pun yang menyadari tautan karma di masa lalunya, mengizinkan dirinya, karena dia sudah paham, mengizinkan dirinya mati di tangan Sri Kandi yang bukan laki-laki sejati dan bukan juga perempuan sejati di tengah medan pertempuran. Akhirnya apa? Bhisma hanya menjadi seorang panglima perang yang tertidur di atas deretan panah-panah Arjuna. Artinya apa? Artinya dia sudah mengerti. Itulah perjalanan karma yang harus dia lewati pelajarannya. Perjalanan dan pelajarannya. Nah, itu yang harus terus ditemukan, ya. Temukan kunci pelajaran apa yang ada di balik peristiwa ini. Kalau sudah mengerti, maka akan terlupakan. Sama dengan ketika kita dulu tidak mengerti kenapa 2 ditambah 2 sama dengan 4, sampai kemudian kita paham, kita tidak akan lagi memikirkan kenapa 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang kita mungkin tidak memikirkan itu. Tapi dulu mungkin kita ketika masih SD,
kebingungan menghafal, mengerti kenapa 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu kita mengerti, pelajaran itu terlewati dan kita melupakannya. Tidak lagi trauma kalau ditanya 2 kali 2 sama dengan berapa. Ya, sama seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sederhana jawabannya, Rosi. Temukan kunci jawabannya, baru kita akan bisa melenyapkan trauma-trauma pikiran kita akibat ketidaktahuan oleh apa yang terjadi dalam kehidupan. Kira-kira seperti itu, Rosi. Nah, seperti itu, Pak Tuh. Silakan. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, Rosi. Setidaknya temukan kunci jawabannya tadi dengan terus apa? Ya, seperti itulah Pak Dokter cerita tadi. Oke, saya lanjut. Siapa ini ya? Anton Wibowo. Sebentar lu siapa? Anton Wibowo. Angkat tangan ya. Silakan Pak Anton. Silakan perkenalkan diri, dari mana, bertanya atau apa, silakan langsung saja. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Putu. Selamat malam, Pak Ya. Dokter dan teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang... Dari mana Pak? Pak Anton? Dari Iya. posisi... Iya, nama. iya. Sorry. Ini saya domisili, ya ini saya Anton Wibowo. Saat ini saya domisili di Blitar, Jawa Timur. Oke. Iya. Ya, silahkan. Ini Pak Dokter, saya ingin bertanya tentang kekotoran batin, tentang kecenderungan ego berhubungan dengan kekotoran batin. Ya, misalnya kesombongan, kemudian iri. Ada kalanya kita sadar, oh saya kok sombong, oh saya kok iri. Tapi bagaimana selanjutnya itu yang masih apakah melawannya atau bagaimana? Ataukah ada teknik untuk menerima biar mentransformasikannya? Mungkin bisa dipahami, Pak Dokter. Seperti itu pertanyaan saya. Jadi tentang kekotoran batin, kecenderungan itu bagaimana menyikapinya. Demikian, selamat malam. Terima kasih. Silakan langsung Pak Dokter. Oke. Terima kasih, Anton. Pertanyaannya bagus. Apakah kita perlu menghilangkan kesombongan? Jadi begini, kalau kita paham bahwa ego sesungguhnya berbeda dengan selfish. Selfish itu mementingkan diri sendiri. Ego itu adalah mekanisme pembelaan. Jadi ada kesombongan, ada keangkuhan itu. Apakah itu bisa dimanfaatkan? Segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu berguna kalau digunakan. Dia bermanfaat kalau dimanfaatkan. Apakah kesombongan itu bermanfaat? Dia bisa bermanfaat kalau dimanfaatkan dengan baik. Tapi dia bisa menimbulkan keburukan kalau digunakan dengan cara yang buruk. Contoh-contoh bahwa kesombongan bisa digunakan dengan cara yang dengan cara yang baik. Pada beberapa orang yang mengalami depresi karena rendah diri, karena merasa diri bukan siapa-siapa, sehingga dia takut bergaul hadapi kegelapan di dunia ini, kegelapan malam ini. Jadi banyak hal yang trauma itu. Kemudian ada orang, saya lupa namanya, yang trauma karena istrinya meninggal akibat jarak pengiriman kabar lewat surat itu terlalu lama. Kemudian berhasil menciptakan apa yang disebut sebagai telegram. Sehingga dengan telegram, berita-berita bisa didengar, didapatkan segera, sehingga tindakan-tindakan penting bisa dilakukan segera. Alih-alih menunggu suratnya sampai diantar oleh tukang pos di zaman itu. Nah, artinya apa? Apa yang menjadi trauma ketika dihadapi dengan baik itu menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kemampuan itu ada pada kecerdasan pikiran kita. Sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana mengolah bagian-bagian dari ego kita, yang positif maupun yang negatif, cara yang terbaik adalah tingkatkan kecerdasan akal budi kita. Sehingga dengan kecerdasan akal budi kita, kita bisa memanfaatkan hal-hal yang tadinya tampak merugikan menjadi hal-hal yang positif. Sama dengan sampah-sampah plastik yang terlalu banyak di dunia ini. Kalau itu dimanfaatkan dengan akal budi, dia bisa menjadi aspal, dia bisa menjadi alat-alat rumah tangga, dia bisa menjadi rumah, dia bisa menjadi hotel terapung, dia bisa menjadi apa saja.
kalau digunakan dengan kecerdasan akal untuk melakukan modifikasi, melakukan penciptaan kreasi-kreasi yang bermanfaat. Nah, tugas kita adalah bagaimana pikiran kita ini mampu memanfaatkan apa yang tampak tidak bermanfaat. Bahkan sampah-sampah, ya, kalau kemarahan adalah sampah, kebencian adalah sampah pikiran, kalau dimanfaatkan dengan baik, sampah-sampah bisa berubah menjadi pupuk-pupuk yang menyuburkan warna-warni keindahan dalam diri kita. Nah, kira-kira sesederhana itu. Kira-kira gitu. Kuncinya adalah tingkatkan kecerdasan akal budi. Ya. Demikian, Pak Dul. Ya, Pak Dokter, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Ya. Karena waktu, nanti kita tutup bareng. Ini yang diketik ini saya tanyakan ya. Sepertinya ini karyawan saya deh, Pak Dokter Made Bendot ini kan. Malam Pak Putu Eka, malam Pak Dokter. Saya Made Artikel mau bertanya, saat ini dalam hati saya sangat kosong, dalam pikiran saya kosong karena baru saja mengalami duka. Sedangkan di tempat kerja masih banyak pekerjaan yang pending belum terselesaikan. Apa yang harus saya lakukan supaya kekosongan saya tidak menghancurkan atau merusak pekerjaan saya? Ini kayaknya karyawan saya baru ditinggal oleh ibunya, orang tuanya yang wanita, dan dia baru kecelakaan sepertinya naik sepeda motor, hampir beruntun waktunya. Maaf saya tidak menyalakan video. Jadinya mungkin jawaban dari Pak Dokter. Dia istilahnya kehilangan, Pak Dokter. Ini mungkin penderitaan yang paling luar biasa. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang, terus kedukaan yang berturut-turut sehingga mungkin mengganggu pekerjaan atau pikiran di kantor, sedangkan pikirannya masih kosong, seperti itu. Ya, karena saya tahu orangnya, jadinya saya bisa sedikit merasakan apa yang dia rasakan. Silakan Pak Dokter, ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya, terima kasih. Pertama, saya turut bela sungkawa dan mendoakan semoga sang ruh yang telah berpulang itu bisa pulang kembali dalam alam kedamaian, dari mana sang jiwanya berasal untuk meninggalkan ketidakabadian berupa tubuh manusia. Karena kita semua juga kelak akan meninggalkan tubuh manusia yang penuh ketidakabadian ini. Bahkan bumi ini tidak abadi. Kita dulu tidak ada, kita dulu nanti juga tidak akan ada. Mungkin nama kita pun tidak akan diingat lagi oleh siapapun di kehidupan berikut ini. Termasuk kita sendiri ketika kembali pada kehidupan ini, dalam tubuh yang berbeda, kita akan melupakan siapa diri kita di masa lalu. Namun sekarang di saat kita sedang menghadapi situasi seperti ini, kehilangan, duka cita seperti itu, apa yang dilakukan? Kita boleh belajar kepada apa yang diajarkan leluhur kita dalam wujud yang disebut sebagai cuntaka. Cuntaka atau kesebelan itu. Sehingga memberikan sebuah kata cuntaka atau kesebelan kepada orang-orang yang sedang mengalami kematian, kesakitan dan sebagainya adalah permakluman untuk mengizinkan orang-orang seperti itu dalam batas waktu tertentu untuk istirahat sejenak dari kehidupan duniawinya. Karena betapapun juga, rasa kehilangan tentu akan menyulitkan kita untuk mengisi kembali kekosongan itu dengan hal-hal yang lain. Jadi ketika kekosongan itu belum benar-benar kosong menjadi keikhlasan, ya betul benar-benar kosong menjadi ketulusan, belum benar-benar kosong menjadi kepasrahan, akan sulit kita isi kembali dengan kegembiraan di tempat-tempat kerja. Nah, sampai tiba saatnya kekosongan oleh rasa kehilangan itu benar-benar menjadi kosong yang murni yang disebut sebagai keikhlasan untuk melepas, kepasrahan untuk berserah kepada apa yang sudah menjadi garis takdir. Di situ baru orang akan berpindah kepada hal lain dalam kehidupannya yang harus diisi kembali. Karena hanya setelah terjadi kepasrahan dan keikhlasan untuk menerima kenyataan, di situ orang mampu melangkah kembali ke hal-hal baru. Seperti ketika kita ikhlas melepaskan buku yang sudah penuh dengan catatan, kita ikhlas untuk menerima buku yang baru yang penuh dengan ruang-ruang kosong yang bersih untuk diisi kembali oleh cerita kehidupan, cerita-cerita lain selanjutnya, maka disitulah kita akan bisa menerima masa depan yang akan datang ini sebagai ruang-ruang kosong untuk kita melanjutkan lagi kehidupan kita dengan cita-cita yang bisa kita isi. Alih-alih kita terus-menerus memikirkan buku yang sudah tertutup. Karena apa? Karena setiap orang adalah buku cerita yang terus diisi sampai tiba saatnya di titik mana dia
menutup bukunya dan tidak bisa lagi menulis apa-apa dalam kisah itu. Nah, sekarang istirahatlah. Istirahatkan dulu, biarkan tangisan itu mengalir kalau itu adalah tangisan yang menghanyutkan kesedihan. Tapi kalau tangisan itu adalah tangisan yang justru membanjiri dan yang menggenang duka cita dalam diri kita, segera biarkan dia mengering, salurkan supaya dia mengering, supaya tidak mengganggu kita melangkah di tempat-tempat seperti itu lagi, yang baru. Jadi artinya kalau tangisan itu tangisan yang menghanyutkan kesedihan, menangislah. Tapi kalau itu tangisan yang menggenangi, yang menimbulkan kesulitan kita melangkah, segera ya kurangi sedikit demi sedikit supaya air tangis yang tergenang di dalam batin itu bisa mengering dan kita bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi minta izin di kantor untuk istirahat dan kemudian temukan pemahaman bahwa pada akhirnya mau tidak mau setiap hari yang sudah berlalu harus kita lepas untuk menyambut hari yang akan datang. Jadi sukacita, duka cita, apapun yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan untuk kita ubah menjadi cerita yang lain. Dia harus kita ikhlaskan berlalu. Entah terpaksa atau terpaksa, atau benar-benar murni datang dari keikhlasan hati untuk menerimanya. Nah, kira-kira seperti itu caranya nanti untuk pelan-pelan melepaskan duka cita itu. Tidak ada yang salah dalam duka cita. Tidak ada yang salah dalam kekosongan. Tapi jangan lupa hari-hari baru akan segera mendatangi kita untuk kita isi di tempat di mana kita sedang berlabuh di kehidupan bumi. Ya, kira-kira seperti itu, Dharma ya namanya. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke. Ya, Pak Dokter, mungkin karena ini tim saya, karyawan saya sedikit juga ikut berbagi sama Made, juga buat teman-teman yang lain sebelum nanti ditutup oleh Pak Dokter, mungkin bisa dengan doa kemerdekaan ini ya, bantu nanti terakhir. Saya mungkin sedikit buat teman-teman yang mengalami lagi kesusahan atau Made Bendot ini yang lagi penderitaan kehilangan, itu juga reseller saya lagi kehilangan suaminya karena habis divaksin 1 bulan kemudian meninggal. Itu ada juga di komen tadi Ibu Judi Tambingon, dan banyak sekali jenis-jenis penderitaan yang lainnya yang kita tidak bisa merasakan bagaimana merubah itu menjadi sebuah kebahagiaan. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, teman-teman sekalian, teman di Paras, atau semuanya yang ada di sini, tim saya di internal kantor, dan sebagainya. Nomor 1, saya katakan itu, terima itu sebagai keadaan yang tidak bisa dirubah. Itu yang nomor 1 ya, Made. Terima itu sebagai keadaan yang tidak bisa dirubah, dan itu memang bagian dari sebuah proses perjalanan kehidupan. Kita akan semua kehilangan orang yang kita cintai. Dan kita mungkin pernah akan merasakan kekosongan atau kesedihan yang mendalam. Setiap orang merasakan hal yang sama. Pasti merasakan hal yang sama. Dan saya pun pernah merasakan hal yang sama di banyak titik dan di banyak keadaan. Rasa dunia ini seperti hancur dan tidak ada apa-apa lagi yang harus dikerjakan. Seperti malas melakukan semua hal. Tapi nomor 1, terima semua. Nomor 1 itu kita harus menerima. Nggak ada cara lain. Semua sudah terjadi dan itu sudah menjadi hukum alam. Apa yang datang, dia yang pergi. Sekarang ada siang, besok akan menjadi gelap. Itu semua akan mengalami. Cuma masalah waktu sekarang atau besok atau lusa atau setahun lagi, 2 tahun lagi. Terima saja. Seperti permasalahan, dia akan datang. Dan kalau kita bisa merubah sudut pandang bahwa penderitaan itu adalah sebuah kebahagiaan, seperti tadi saya melihat segala sesuatunya, ternyata sakit itu sebuah edik yang menyenangkan gitu. Ya, anggap aja ya, terima itu sebagai sebuah keadaan nomor 1 ya, menurut saya. Nggak mau itu bagian dari proses kehidupan. Kita terima dan ikhlaskan. Kapan kita ada di titik ikhlas, pada saat itu kita akan merasakan kuat. Tapi kadang-kadang tidak bisa sekarang kejadian, sekarang langsung beres, ya mungkin butuh waktu. Ada yang cepat sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Yang penting terima itu bagian dari proses kehidupan. Siapa yang datang dia juga akan pergi. Tuh. Terus nomor 2,
Made, ingat nih Made, buat Made terutama dan buat teman-teman yang lain, balik lagi, cintai dirimu sendiri. Jangan menyalahkan dirimu, apapun keadaannya, jangan pernah menyalahkan. Ini salah saya, ini salah Prago, sampai si A meninggal atau ada kejadian. Jangan sampai menyakiti dirimu sendiri. Dengan kekosongan, dengan apapun, berarti Made sudah tidak mencintai diri Made sendiri. Rubah itu. Pegang semua tubuhnya, ini bagian dari apa yang diberikan ibu, itu mewujud jadi Made gitu. Sudah menjadi seorang anak, harusnya anak seorang suputra itu cintai diri sendiri, jangan pernah menyalahkan orang lain. Balik lagi, cintai diri, jangan ada bersyarat apapun. Apapun masalah Anda, tidak usah ada syarat. Kalau saya begini, saya bahagia akan begini. Saya akan bahagia kalau begini. Tidak bisa itu deh. Pokoknya terima diri apa adanya, terima keadaan itu apa adanya. Terus nikmati semua proses itu, semua akan berlalu prinsipnya. Apapun kejadian di dunia ini pasti akan berlalu. Nggak ada yang tidak. Pasti tidak. Dan kalau kita bisa menerima itu dengan titik ikhlas yang bagus, banyak akan kejadian luar biasa akan muncul dalam diri kita yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu, dan itu akan terjadi pada diri teman-teman yang mengalami sebuah penderitaan. Karena menurut saya itu penderitaan adalah guru yang sesungguhnya dalam kehidupan untuk mengenal diri sendiri dan kembali mencintai diri kita sendiri. Terus nomor 3, Made dan teman-teman yang lain, luas. Jangan berkutat di pikiran situ. Pokoknya luas pikiran. Jangan keras kepala. Pokoknya saya yang paling bermasalah, saya yang paling begini, saya paling begini. Jangan begitu. Luas pokoknya. Mulai bergaul, mulai terima teman, mulai ketawa-ketawa gitu. Kita harus luas. Pikiran itu enggak. Kalau dibuat pikiran itu kaku, kaku. Kalau kita pikiran itu dibuat luas, dia akan luas. Kalau kita merubah sudut pandang, dia akan berubah sudut pandang. Pikiran itu bukan mengendalikan kita, tapi kita yang bisa mengolah pikiran itu. Kalau Made terus bersedih, sedihlah yang Made dapatkan. Tapi coba luas, mulai beraktivitas, mulai ambil pekerjaan-pekerjaan yang ringan dan sebagainya. Lihat segala sudut pandang sebagai bahwa ya sama kalau orang olahraga tujuannya stretching apa? Supaya kita luas tuh tangan kita. Kalau orang semakin tua itu kaku. Semakin tubuh semakin kaku. Orang yang muda luas. Nah, belajar luas deh. Atau teman-teman yang lain luaslah terima keadaan itu. Luas, mulai bergaul, mulai berpikir, mulai baca buku, mulai baca banyak kegiatan, mulai sibukkan diri. Kadang-kadang dengan menyibukkan diri kita lupakan sesuatu dan akhirnya kita mengerti kenapa kita harus ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Jawabannya akan ketemu sendiri. Cuma saya lagi mencarikan kunci-kuncinya buat siapa tahu ini bagian dari kuncinya teman-teman yang lain. Terus nomor 4, ya berpikir solusi apa yang bisa saya lakukan setelah saya ditinggal oleh orang tua saya. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya punya masalah. Solusi. Hidup ini bagian dari banyak problem sebenarnya. Adalah bagian dari menyelesaikan banyak masalah. Saya berpikir solusi lah. Cari solusi. Jangan berpikir masalah, tapi berpikir solusi. Seperti saya, alah itu sudah terjadi, ngapain harus saya pikirin. Saya sudah rugi kok miliaran rupiah, kalau itu dipikirin tambah rumit pikiran saya. Jadinya saya happy, saya buat bikin minyak, saya happy, saya ke pasar, apapun saya lakukan. Tidak perlu menunjukkan rasa susah dengan cara berduka. Kadang-kadang perlu rasa duka itu karena keterikatan mental, tapi pelan-pelan itu harus dilepaskan. Nggak bisa tidak. Yakinlah dia sudah tenang di situ. Sama Bu Judi juga, mungkin itu sudah jalannya. Kita harus mulai sekarang berpikir solusi. Terus nomor 5, kita harus mulai bersyukur. Ya, nomor 4 atau nomor 5 saya lupa tadi. Kita bersyukur dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kita sudah bersyukur. Walaupun orang tua kita meninggal, beliau ada di samping kita. Kita sudah memakamkan dengan baik. Kita sudah berbuat dengan baik. Kalau dulu ada salah dimaafkan. Itu sudah bersyukurlah kita dilahirkan dari orang tua yang begitu indah. Atau bersyukur kita punya pasangan dulu yang sangat mencintai kita, Bu Judi. Ya, bersyukur. Nggak ada kata lain. Saya selalu bersyukur sama dunia, apapun masalahnya. Sama selalu saya bilang seperti ini gelas itu setengah kosong apa setengah isi. Kalau kita selalu berpikir kosong, ya dia akan kosong. Tapi ketika kita haus, walaupun kita lihat ini setengahnya berisi, ya bersyukurlah. Walaupun isinya hanya sedikit, ya terima, itu bagian dari karunia. Dan itu akan membersihkan luka batin kita. Dan tidak ada kata lain, balik lagi, harus bahagia. Secepat mungkin, kalau bisa bahagia sekarang, karena bahagia dan menderita
hanya sebuah sudut pandang. Kalau Anda melihat kejadian ini sebagai penderitaan, ya menderitalah Anda. Kalau melihat Anda ini kejadian sebagai sebuah kebahagiaan, bahagialah Anda. Seperti itu, saya tidak bisa mengasih banyak hal kepada teman-teman. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita dalam suasana pandemi. Semoga dalam suasana hidup bahagia, bisa menerima semuanya dan bisa mendapatkan manfaat. Saya yakin pandemi ini, COVID ini adalah bagian dari sebuah proses dan kita harus tetap bahagia di dalam proses ini. Ya kita di rumah, apa yang kita bisa lakukan untuk bisa bahagia? Lakukan itu. Jangan terkungkung dengan hal-hal yang bersifat negatif itu. Mungkin itu dari saya, tambahan sedikit dari sudut pandang anak muda, mungkin dari sudut pandang yang lebih aktif seperti itu. Dan Pak Dokter sudah anggap saya sebagai guru spirit saya, yang sebagai orang tua saya. Mungkin karena waktu, Pak Dokter tolong bantu ditutup dengan doa sedikit atau dengan apa Pak Dokter, supaya di hari kemerdekaan ini ya kita mendapat pencerahan yang jauh lebih baik lah. Mungkin itu dari saya. Ini bukan solusi yang saya berikan tadi itu, mungkin Pak Dokter ada tambahan sedikit, tapi minimum siapa tahu dari beberapa itu menjadi sebuah kunci. Kunci-kunci yang akan Anda temukan sendiri bagaimana segala sesuatu itu bisa kita terima dan menjadi sebuah proses untuk tetap bahagia dalam segala suasana. Silakan Pak Dokter, mau ditutup dan langsung ditutup dengan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penutup, dan kalau bisa Pak Dokter bantu kita dengan doa sedikit di hari kemerdekaan ini supaya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, bisa menerima semua kejadian dan ya bagian dari proses kegiatan dari semesta ini. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Tuh. Yang tidak akan menambahkan lebih banyak. Jadi sebaiknya kita akan semua yang sudah disampaikan Pak Putu tadi adalah ringkasan dari diskusi kita malam ini. Dia akan tutup acara malam ini dengan closing meditation atau doa sekaligus nanti. Ya, mohon izin untuk sharing screen sebentar. Ya, teman-teman lain silahkan mute mic-nya, kemudian nikmati keheningan dan suara musik untuk menyatu dalam sumber cinta kasih yang ada dalam diri kita, agar kita bisa ikhlas menerima yang tidak bisa kita terima sebelumnya, dan juga ikhlas melepas apa yang tidak bisa kita lepas sebelum ini. Terima kasih banyak, silakan untuk duduk dalam keheningan. Tuhan, sumber cinta kasih dan kedamaian yang sedang berdiam di alam semesta yang tak terbatas dan yang sedang mengisi diriku sebagai sang hidup di dalam tubuh ini. Izinkan kami terhubung denganmu sebagai sumber cinta kasih dalam diri kami, sebagai sumber kedamaian, sebagai sumber kebebasan, sebagai sumber kemerdekaan bagi kami yang sedang terbelenggu, sedang terpenjara, sedang terjajah oleh kemarahan, oleh kesedihan, oleh kebencian, oleh kebingungan, dan oleh beragam kegelapan lain yang datang dari dunia-dunia luar
di luar diri kami. Tuhan, yang sedang bersemayam dalam diri kami sebagai sang jiwa, izinkan kami jadikan tubuh ini, batin ini, sebagai ruang yang nyaman bagi kami untuk berjumpa dengan, sebagai tempat di mana kami bisa berpelukan dengan sumber cinta kasih dalam diri kami, sebab Engkau ada di dalamnya sebagai sang sumber kedamaian, sumber cahaya terang cinta kasih. Izinkan kami larut dalam napas yang kami berikan kepada tubuh ini. Izinkan kami larut dalam suara-suara aliran darah yang sedang memberi hidup dalam tubuh ini. Izinkan kami larut untuk menyadari betapa sesungguhnya Engkau masih sedang menjaga kami dengan cinta kasih-Mu, agar kami tetap ada di kehidupan ini, demi menuntaskan segala hutang pelajaran-pelajaran yang kami butuhkan di kehidupan ini. Tuhan, izinkan di hari kemerdekaan ini, kami merasakan kesungguhan rasa merdeka pada jiwa kami, pada tubuh kami, pada pikiran kami. Merdeka dari segala rasa keterpenjaraan, keterkungkungan, keterjebakan oleh kegelapan yang datang dalam kehidupan kami, atau yang kami ciptakan sendiri dengan pikiran-pikiran kami yang penuh kegelapan oleh ketidaktahuan akan rahasia kehidupan semesta. Tuhan, dalam keterbatasan pikiran ini, Kepadamu-lah yang menjadi sumber segala pengetahuan dan kesadaran dalam diri kami. Kami serahkan kehidupan ini untuk kami jalani ke masa depan yang lebih terang dalam tuntunan cahaya nurani yang Engkau pancarkan dari dalam diri kami. Tuhan, jika Engkau adalah kecerdasan semesta tak terbatas yang sedang berdiam dalam diri kami, sebagai jiwa, sebagai pikiran, sebagai kecerdasan dalam tubuh kami, bawalah kami melewati masa-masa kegelapan, agar sungguh-sungguh bisa kami tuntaskan segala hal yang harus kami lakukan di kehidupan ini. Sebelum tiba saatnya, kami pulang kembali ke tempat dari mana kami berasal, untuk menyatu bersama cinta kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, untuk tubuh yang masih Kau jaga saat ini, yang bisa kami tempati dengan penuh rasa syukur. Dan maafkan kami mengabaikan rasa syukur atas kehadiran-Mu yang masih ada sebagai sang hidup dalam diri kami. Maafkan kami lupa bahwa Engkau sebagai sang waktu masih memberkahi diri kami ada bersama-Mu sebagai sang waktu, untuk bisa menikmati kehidupan ini apa adanya, dalam suka dan duka yang harus kami jalani. Sebab sesungguhnya lah, dalam suka dan duka yang terus bergulir dalam kehidupan ini, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkaulah sang hidup yang masih ada bersama kami. Engkaulah sang waktu yang masih ada memberi kesempatan kepada kami. Engkaulah angin yang masih berhembus ke dalam paru-paru kami. Engkaulah sang pencipta yang masih terus membangun sel-sel baru dalam tubuh kami. Engkaulah yang kami cari, namun terlalu sering kami abaikan dalam diri kami. Seakan-akan kami begitu jauh dari diri, atau Engkau begitu jauh dari diri kami. Izinkan kami menemukan kebebasan rasa bersama untuk menikmati penyatuan ini denganmu, ya Tuhan, sang hidup dalam diri kami.
dan izinkan dengan tegar kami kemudian melangkah, karena kami sedang bergayut di lengan-Mu yang penuh cinta kasih dalam tubuh ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang pernah Engkau berikan dan sedang Engkau berikan dan akan Engkau berikan di hari-hari berikutnya setelah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua rahasia-Mu yang sedang ada sebagai diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Matur suksema, terima kasih untuk semua jiwa yang sudah mengizinkan ada ruang dan waktu kita bersama dalam penyatuan pemikiran, dalam penyatuan rasa, dalam penyatuan doa, dalam penyatuan kenikmatan dalam kemerdekaan yang sudah kita rasakan selama 76 tahun Indonesia ini diam dalam kemerdekaan. Matur suksema. Terima kasih Pak Putu, terima kasih para jiwa semua. Semoga hari ini dan seterusnya selalu ada dalam perlindungan, dalam berkah-Nya yang penuh cinta kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih teman-teman semua. Senang sekali. Topik bicara kita hari ini sangat menyenangkan. Follow your heart. Jadinya ikuti hati nuranimu, kamu akan menemukan banyak jawaban di sana. Mungkin sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bermanfaat untuk acara pada malam hari ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di acara Bincang Santai berikutnya bersama saya, Putu Eka Suryawan. Terima kasih, dan terima kasih.